Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian singkat ba'da Jum'atan di Masjid Baitur Ridwan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah di Senin yang akan datang tidak ada lagi Senin selain beberapa hari ke depan, yakni sekitar 3 hari lagi kita akan memasuki hari Idul Adha. Kita sebutnya hari Idul Adha tanpa menambahi dengan kata raya, karena Id itu sendiri artinya raya. Ada 2 hari raya atau disebut dengan Idain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri berarti hari raya berbuka atau makan-makan. Maka Idul Fitri itu artinya bukan kembali kepada fitri, bukan kembali kepada fitri apalagi Desi, Dewi atau Maya misalnya, bukan. Tapi Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Kalau mau menggunakan doa kembali kepada kesucian, itu kembali kepada fitrah, bukan fitri. Sebab dalam satu sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap bayi yang lahir, yuladu alal fitrah, itu dilahirkan dalam keadaan suci, sesuai potensi penciptanya dalam keadaan bersih tanpa dosa. Adapun Idul Adha adalah hari raya kurban. Kenapa menggunakan adha atau udhiyah? Karena memang pelaksanaan pemotongan hewan kurban dimulai sejak waktu duha hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Umumnya tentunya setelah selesai pelaksanaan sholat sunnat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah kasibat Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di hari ke-10 bulan Dzulhijjah atau hari Idul Adha? Pertama, hadirin rahimakumullah, amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengumandangkan kalimah takbir di masjid-masjid, di rumah-rumah, bahkan di perjalanan sekalipun. Khusus di Idul Adha itu ada takbir mutlak, juga ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu hanya di malam Id sampai khatib naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Setelah itu tidak ada lagi. Itu ada di Idul Fitri, ada di Idul Adha. Tapi Idul Adha ada tambahan lagi yang disebut dengan takbir muqayyad. Qayyadah itu artinya ikatan, yakni takbir yang terikat oleh waktu sholat. Artinya setelah kita sholat, wirid dzikir diawali dulu dengan takbiran. Nah, secara spesial ketika kita akan menuju pelaksanaan sholat Idul Adha, baik itu di masjid ataupun di tanah lapang, maka kita kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Satu. Yang kedua, amalan yang bisa kita kerjakan di hari Idul Adha utamanya sebelum kita menuju tempat pelaksanaan Idul Adha adalah dengan mandi sunnah. Ya kalau sebelumnya kita dapat hadas janabat, maka berarti pagi harinya niatnya adalah mandi li rab'il hadatsil akbari, ya, nawaitul ghusla li rab'il hadatsil akbar, karena itu juga sudah mencakup bagian daripada mandi untuk menghadiri pelaksanaan Idul Adha. Nah, kalau kita ya tidak ada hadas janabat, ya niatnya mandi sunnah untuk menghadiri pelaksanaan salat Idul Adha. Karena memang disebutkan yusannul ghusl lil aidaini, disunnahkan mandi untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan wa yajuzu ba'dal fajri qat'an, bahkan disunnahkan, wa yajuzu dan boleh mandi sunnah tersebut ba'dal fajri qat'an, setelah masuk waktunya subuh, ya, wa kadza qablahu ataupun sebelum subuh, ya. Bahkan katanya wa yahtasu bin nisbi tsani minal laili, bahkan termasuk boleh dan dipersilahkan mandi sunnah untuk menghadiri pelaksanaan Idul Fitri maupun Idul Adha sejak lewat tengah malam. Artinya kalau hadirin mau mandi sunnah untuk pelaksanaan salat Idul Adha sudah boleh dari jam 1 dini hari. Tapi umumnya kita adalah di jelang pelaksanaan subuh ataupun bisa saja setelah salat subuh. Jadi yang kedua, amalan yang bisa kita kerjakan sebelum menghadiri salat Idul Adha adalah dengan mandi. Dalam rangka apa? Ya membersihkan diri. Kita saja mau hadir ke undangan, memenuhi undangan, meskipun itu tetangga kita, saya yakin rata-rata kita ini hidup bersih, ya. Bahkan yang ketiga ini termasuk amalan yang bagus kita kerjakan di 10 Dzulhijjah, utamanya akan menghadiri pelaksanaan Idul Adha adalah dengan memakai wewangian, termasuk memotong rambut. Ya, kalau memotong rambut berarti sehari sebelumnya, karenanya sering kali kita dapati tempat atau tukang pangkas rambut atau barbershop itu penuh, ya. Motong kuku, nah ini sebelumnya berarti menghilangkan bau-bau yang tak sedap, tujuannya untuk memperoleh keutamaan hari raya Idul Adha, gitu. Bahkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan wa sunnah ayyatanadhafa bihalqi sya'ri wa taqlimidh dhufr wa qat'ir raihah li'annahu yawm 'id fa sunna fihi ma dzakarnahu ka yaumil jumu'ah wa sunnah ayyatatayyab. Nah, sunnah pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ayyatanadhafa, yakni membersihkan apa? Anggota badan, bihalqi sya'ri, dengan memotong rambut, wa taqlimidz dzufr, memotong kuku, kemudian waqat ar-raihah, menghilangkan bau pada badan. Kenapa? Li'annahu yawm'id fa sunna fihi ma dzakna yaumil jumu'ah, seperti halnya kita mau menghadiri salat Jumat. Bahkan muroki saja hadirin, di beberapa masjid di kampung itu masih ada muroki ketika akan mempersilakan khatib naik ke atas mimbar sering menyitir mengutip hadis inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam hajjal fuqara wa idul masakin, begitu ya. Sungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari sekian hari,
kemudian hajinya orang-orang fakir, dan hari rayanya orang-orang miskin. Nah, apalagi ini Idul Fitri maupun Idul Adha. Sudah semestinya hadirin kita ini mempersiapkan diri dengan tadi mandi bersih-bersih, memakai wewangian, memotong kuku alias membersihkan kuku, merapikan atau memotong rambut. Yang keempat, bagus kita kerjakan di hari Idul Adha, utamanya ketika akan menghadiri pelaksanaan Idul Adha dengan memakai pakaian yang paling baik, yang bersih dan tentunya suci. Tidak harus baru, yang penting terbaik. Ya kalau kita tidak punya yang paling bagus, maka cukup memakai pakaian yang bersih dan suci. Tapi para ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian yang putih dan memakai sorban. Kalau sorban seperti saya ini disebut dengan rida. Rida itu selendang. Ada lagi yang dililitkan di kepala namanya imamah. Nah, silahkan mau yang mana saja. Di dalam kitab Rawdatul Talibin dijelaskan wa yustahabbu, dan disunnahkan an yalbasa, untuk memakai ahsana ma yajiduhu minathiyab, memakai pakaian yang paling baik. Wa afdaluha, dan yang lebih utama dari pakaian tersebut al-biydu, adalah pakaian yang berwarna putih. Wa yata'ammamu, dan berimamah, berarti sorban yang dililitkan. Fa illam yajid illa thauban, maka jika tidak punya pakaian yang bagus, maka ya kecuali dia punya pakaian, maka pakailah pakaian yang ada bersih dan suci. Ya, kita pantaskan masa hari raya biasa-biasa saja, harus istimewa. Ustuhibba ayyaghsilahu lil jumu'ati wal 'id, disunnahkan mandi ayyaghsilahu lil jumu'ah, disunnahkan mandi untuk menghadiri pelaksanaan Jumat dan pelaksanaan Id. Maka dari itu kita persiapkan pakaian yang terbaik, termasuk ya sarung atau gamis ya, yang bagus lah. Masa iya kita mampu punya pakaian terbaik, kita kemudian hanya menggunakan kaos oblong saja ya? Pakailah pakaian yang terbaik. Yang kelima, amalan utama yang bisa kita kerjakan di 10 Dzulhijjah adalah ketika menuju tempat pelaksanaan sholat Id, termasuk juga Idul Fitri atau Idul Adha, bagusnya, utamanya adalah dengan berjalan kaki, karena ini lebih afdal, lebih utama. Tapi untuk orang yang berumur lansia, orang yang tidak mampu berjalan, atau mungkin tempatnya jauh, saudara dari Ciamas mau ke Baitur Ridwan di Semplak, saudara dari arah Taman Sari Persada, saudara dari Bogor Utara, saudara jauh ke sini bisa lebih dari 1 kilometer. Kalau jalan kaki menjadi terkendala, maka boleh kemudian boleh dengan menggunakan kendaraan, silakan. Apa tujuannya dengan berjalan kaki? Di antara hikmahnya adalah kita dengan berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan sholat Id bisa bertegur sapa, mengucapkan salam, juga bermusafahah, bersalam-salaman dengan sesama kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena adalah Nabi yakhruju, senantiasa keluar, ilal Id, ke tempat pelaksanaan Id, pelaksanaan sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha, masyian, halnya
berjalan kaki, wa yarji'u masyian, dan pulang juga dengan berjalan kaki. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan beliau jalan pergi dan jalan pulang itu berbeda. Di antaranya ya supaya bisa silaturahim itu. Nah, bahkan dianjurkan juga berangkat ke tempat pelaksanaan Idul Fitri maupun Idul Adha itu lebih awal supaya mendapatkan saf atau barisan depan. Sambil menunggu sholat id dilaksanakan, kita bisa bertakbir secara bersama-sama di masjid dengan para jamaah yang telah hadir. Nah, ini juga menjadi informasi. Di sholat Idul Fitri seringkali pelaksanaannya lebih siang dari umumnya, sedangkan pelaksanaan sholat Idul Adha seringkali lebih pagi. Yang penting sudah masuk waktu duha. Ini dilihat dari sisi manfaat dan penggunaan waktu. Di sholat Idul Fitri kenapa pelaksanaannya lebih siang, seperti 6.45 atau 7.00 bagi kita waktu Indonesia bagian barat, sedangkan pelaksanaan Idul Adha itu lebih pagi, bisa 6.20, bisa 6.30. Tujuannya sholat Idul Fitri lebih siang supaya memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita yang belum sempat menunaikan atau membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Sedangkan pelaksanaan Idul Adha, sholat sunat Idul Adha ini lebih pagi, yang penting sudah masuk waktu duha, supaya panitia atau siapa saja yang akan menyembelih hewan kurban lebih leluasa. Itu saja diantaranya. Namun alangkah lebih baik panitia atau dewan kemakmuran masjid sudah menginfokan pelaksanaan jam sekian, supaya jamaah atau masyarakat tidak menduga masih pagi. Ternyata sholat Idul Adhanya digelar lebih awal, karena hitungannya dari subuhnya lebih pagi, kemudian isyraq atau terbit mataharinya lebih pagi, lebih awal, sehingga pelaksanaan sholat Idul Adhanya pukul 6.15 misalnya. Nah, terakhir ini mungkin diantara amalan yang bisa kita kerjakan adalah untuk hari raya Idul Adha disunnahkan makan setelah selesai melaksanakan sholat id, berbeda dengan sholat hari raya Idul Fitri. Disunnahkan makan sebelum melaksanakan sholat id. Di sholat Idul Adha kita dianjurkan tidak dulu sarapan, tidak dulu makan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, dan nanti setelah sholat Idul Adha baru kita sarapan. Berbeda dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang disunahkan sarapan dulu. Kenapa? Yang pertama tadi dari segi waktu, yang pertama sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih siang, kalau belum sarapan lapar. Yang kedua, kenapa Idul Fitri disunahkan sarapan dulu? Supaya menegaskan bahwa hari ini bukan lagi bulan Ramadan, bahwa 1 Syawal sudah masuk. Di Idul Adha kenapa kita itu dianjurkan tidak sarapan dulu? Karena satu, pelaksanaannya lebih pagi. Yang kedua, syukur-syukur yang kali pertama dimakan ketika usai pelaksanaan Idul Adha adalah makanan dari binatang yang kita sembelih, walaupun rata-rata penyembelihan bisa lebih siang. Nah, ini mungkin yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan bagus, dan tentunya kita bisa manfaatkan kesempatan baik Idul Adha ini untuk bersilaturahim dengan sesama saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha di mana saja kita berada. Kalau di masjid masih bisa sholat tahiyatul masjid ketika datang, ya, atau masih bisa di masjid kalau sempat kita bisa sholat sunat duha, atau kalau dari subuh kita diam di masjid sampai pelaksanaan Idul Adha masih bisa sholat sunat isyraq. Tapi kalau di tanah lapang seperti kalau di Bogor
di beberapa titik di tanah lapang, maka tidak ada kesunahan atau tidak boleh dan tidak ada salat tahiyatul masjid karena tempatnya bukan di masjid tapi di tanah lapang, sebab tidak ada tahiyatul lapangan. Ya, ini saja, semoga ada manfaat dan barokahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.